Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Insyaallah berkenan. Oke, saat ini, sebelumnya perkenalkan dulu, nama Ibu Ranti Pupitasari SMSPD. Saat ini Ibu mengajar di SD Negeri 184 Pekanbaru, pada jenjang kelas 3. Untuk tadi pertanyaan mengenai metode pembelajaran yang biasanya, dipakai atau diterapkan di saat kelas 3 ya? Nah nah itu biasanya Ibu menerapkan, sering, saat melaksanakan pembelajaran di kelas, terkait materi, kelas 3 itu biasanya yang sering Ibu ambil itu pecahan. Nah, pecahan itu, Ibu lebih sering menggunakan metode pembelajaran, belajar sambil bermain. Selain menyenangkan, anak-anak juga, lebih aktif karena kalau anak SD itu dia memang harus, eee, dipancing dulu, beda sama anak SMP sama anak SMA kan. Kalau anak SMP, anak SMA mereka udah bisa berpikir, kalau anak SD itu dia memang harus dipancing dulu baru bisa dia merasakan, "Oh ini ya suasana di dalam kelas." Beda suasananya di kelas dan di rumah, begitu. Mmm, dalam hal ini kan Ibu ngambil, pecahan ya, biasanya untuk, membantu siswa memahami, konsep-konsep pecahan itu, Ibu lebih menggunakan media-media yang lebih dekat dengan mereka. Lebih dekat dengan mereka maksudnya itu seperti, media-media yang biasanya mereka temui di dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya seperti lidi, atau kertas origami. Nah, lidi itu bisa kita susun nanti, dibuatkan pegangannya di depan, disusun. Nah, mereka bisa menentukan pecahan berdasarkan lidi-lidi yang ada di depan, biasanya seperti itu. Karena kalau anak SD itu, mereka cenderung, lebih melihat media pembelajaran itu terhadap situasi di sekelilingnya. Kalau lidi kan mereka nggak susah mencarinya dan nggak asing juga bagi mereka, itu sih. Mmm. Kalau untuk variasi, metode atau media pembelajaran, satu sesi itu, cukup sering, idealnya itu Ibu memvariasikan biasanya 2 sampai 3 perubahan fokus dalam satu sesi. Nah, dalam hal pecahan ini, misalnya diajak bermain pecahan, karena bagi Ibu variasi ini penting karena untuk agar anak-anak tidak bosan. Yang paling pertama itu tujuannya agar mereka tidak bosan, terus meningkatkan partisipasi mereka. Partisipasi yang
Dimaksud ini dalam bentuk apa? Mereka berani menjawab, mereka berani bertanya, dan yang terakhir memudahkan mereka untuk memahami benda-benda abstrak, konsep abstrak yang menjadi benda konkret. Nah, dalam hal ini biasanya itu variasi pembelajaran itu, di tengah pembelajaran kita ada games-nya atau yang bisa disebut kalau sekarang sih bisa disebut namanya ice breaking. Nah, itu perlu apalagi untuk anak, SD, itu sangat diperlukan. Karena kalau kita monoton, terlalu monoton untuk fokus menerangkan atau fokus memberikan tugas, itu ada kejenuhan tersendiri bagi anak-anak itu. Karena mereka, ya sama-sama kita ketahui beda dengan anak SMP dan SMA, mereka masih di fase belajar sambil bermain prosesnya, begitu. Eee, ya, itu kalau untuk keterlibatan, siswa itu memang sudah menjadi masalah umum ya, terutama untuk sekolah negeri seperti kami. Sekolah negeri seperti kami itu, ada yang namanya anak berkebutuhan khusus. Nah, kalau anak yang berkebutuhan khusus ini, dia tidak bisa, eee, disamakan dengan anak-anak lainnya. Nah, dia tidak bisa disamakan dengan anak-anak lainnya karena dia berbeda. Eee Banyak hal yang berbedanya, misalnya dari segi dia menangkap, atau dari menangkap ilmu pengetahuan, atau dari segi dia mengerjakan sesuatu. Nah, biasanya di sekolah negeri ini memang menjadi permasalahan di dalam kelas salah satunya, karena, eee, kita harus lebih ekstra pusat kepada mereka, sementara bisa diketahui kalau dalam satu kelas itu 30, 29 orang, kalau satu saja itu sudah menjadi masalah sebenarnya. Tapi balik lagi, kita, di kampus dulu juga sudah belajar, mungkin nanti kalian akan belajar juga itu, eee cara menangani anak, berkebutuhan khusus itu karena rata-rata sekolah negeri memang sudah harus bisa gurunya menangani itu. Kalau sekolah swasta biasanya mereka minta guru pendamping itu, khusus itu. Nah, beberapa hal, yang sering Ibu lakukan untuk menarik keterlibatan siswa, sehingga siswa tidak, eee, merasa terganggu atau pelajaran itu terasa membosankan. Yang paling pertama itu adalah sebelum belajar, biasanya ibu selalu mengajak mereka bercanda terlebih dahulu. Kalau anak-anak SD itu, kita tidak bisa terlalu yang serius-serius banget sama mereka itu kan. Nah, harus ada bercanda-bercandanya. Minimal ditanya kabarnya, hari ini bagaimana, terus bercerita tentang perasaan mereka hari ini. Karena, eee, banyak yang Ibu alami, setiap anak itu setiap harinya pasti mereka merasakan perasaan yang berbeda. Walaupun nampaknya ceria, gembira, pergi sekolah, tapi di dalam perasaan mereka tuh ada misalnya yang sedih, contohnya sedihnya kenapa? "Iya saya tadi nggak dikasih uang jajan sama orang tua saya," misalnya gitu, tapi dia kan nggak mungkin mengungkapkan secara langsung kan. Nah, biasanya mereka mengungkapkan itu tuh nanti di dalam, kelas. Nah, ini bisa dikatakan sebagai ice breaking kami setiap harinya. Jadi, ice breaking kami berbeda dengan ice breaking yang kita lihat di TikTok-TikTok atau di mana-mana gitu kan. Nah, kalau ibu ice breaking-nya itu lebih
bertanya ke mereka, "Perasaannya hari ini bagaimana? Apa yang terjadi? Apa permasalahan yang rasanya perlu, diselesaikan dulu sebelum kita masuk ke materi pembelajaran nih?" Nah, nanti kalau misalnya semua rasanya masalah udah selesai, udah kadang tuh di situ mereka sempat untuk curhat, "Bu, saya kayak gini, Bu." Udah selesai dikasih solusi, udah selesai semua permasalahannya, baru kita bisa masuk ke dalam materi. Ini itu suatu hal yang penting menurut Ibu, karena mengetahui mood mereka tiap hari, itu penting agar kita tidak salah langkah atau apa ya, kualitas mood mereka itu mempengaruhi pembelajaran bagi Ibu. Terutama anak kelas SD nih. Kalau mereka tidak mood, nanti mereka sampai kita, menerangkan, sampai kita memberi tugas, mereka tetap tidak akan mood. Jadi kita harus mengembalikan mood mereka dulu sebelum pembelajaran itu benar-benar dimulai. Nah, yang kedua baru mulai masuk ke materinya. Tapi, kita mulai dengan gaya-gaya yang simpel, tidak kaku. Misalnya, mmm, masuk ke materi pecahan. Kita bayangkan dulu pecahan itu apa sih untuk kehidupan sehari-hari mereka gitu kan. Karena anak SD ini nggak bisa kita kaku-kaku banget, nanti mereka bosan gitu kan. Nah, setelah mulai masuk ke materi, itu Ibu lebih banyak menggunakan praktiknya. Praktiknya itu contoh apa? Bawa ke kehidupan sehari-harinya. Misalnya contohnya pecahan, 2/3. Nah, kamu punya, 2 buah kue, dibagi untuk 3 orang. Itu namanya, pecahan berapa? Gitu. Nah, yang terakhir, sebelum mereka diberi tugas, Ibu selalu ya, Ibu bisa dikatakan yang selalu rutin setiap pembelajaran terakhir itu selalu memberi tugas, eee, atau diskusi. Mereka selalu Ibu kasih pertanyaan dulu, apakah sudah mengerti? Apakah ada yang ingin ditanyakan? Nah, itu 2 pertanyaan itu tidak akan pernah tinggal tuh. Biasanya beberapa siswa itu dia ngerti, tapi malu untuk bertanya, ada yang seperti itu. Ada yang dia, paham, tapi memang pengen bertanya aja gitu. Ada juga yang seperti itu. Itu tadi mood-nya banyak banyak yang berbeda-beda kan. Nah, setelah mereka dipastikan mereka memang benar-benar sudah mengerti dengan materi yang kita sampaikan, dengan, eee, semua ringkasan materi yang kita sampaikan, barulah kita masuk ke mode latihan. Nah, di mode latihan itu, mereka tidak perlu diberi soal terlalu banyak, paling 2 sampai 4 soal. Nah, nanti, di latihan itu kita bisa lihat siapa yang benar-benar mengerti, siapa yang hanya memang bilang mengerti saja. Nah, nanti evaluasinya setelah selesai latihan itu. Nah, titik yang paling ditunggu-tunggu anak-anak itu sebenarnya di titik yang terakhir ini. Biasanya ibu selalu bilang kayak gini sama mereka, "Silakan dikerjakan baik-baik ya, Nak, nanti yang benarnya segini dapat hadiah ini." Karena kalau anak SD itu dia cenderung lebih suka untuk mendapatkan gift, walaupun gift-nya hadiahnya cuman, penghapus 500, tapi itu sudah suatu kebanggaan tersendiri bagi mereka gitu kan, "Oh, aku dapat hadiah loh." Jadi setiap hari itu biasanya ibu selalu menyediakan kalau nggak makanan, kalau nggak coklat, kalau nggak, apa namanya itu, alat-alat tulis, pokoknya yang bisa mereka gunakan. Nah, nanti nanti 3 orang pertama, biasanya ibu kayak gitu tuh, 3 orang pertama dengan jumlah nilai segini akan dapat hadiah ini, gitu. Biasanya kayak gitu tuh, ibu sering bilang ke mereka tuh. Jadi mereka terpancing, "Oh ya, aku harus cepat siap dengan nilai yang segini." Gitu.
Jadi itu mendorong untuk memacu semangat mereka untuk, lebih aktif lagi dalam kelas, itu sih. Mmm, ya, mengintegrasikan aktivitas fisik itu ya memang sering dilakukan, koordinasi mata dalam pembelajaran matematika itu sering disebut dengan kinesthetic math atau pembelajaran berbasis gerak, itu, sering dilakukan. Sangat efektif untuk meningkatkan, konsep, pemahaman konsep, fokus, dan keterlibatan siswa. Contohnya tadi, meminta mereka untuk memisahkan lidi untuk membantu menentukan sebuah pecahan. Misalnya kita kita letakkan lidi, terus nanti, "Silahkan Ibu punya yang namanya pecahannya 2/3, silahkan di sisihkan lidinya, bagaimana bentuk pecahan yang 2/3 itu." Nah, seperti itu sih. Baik Ibu, selanjutnya tentang pemahaman siswa, Bu. Mhm. Apakah ada kesulitan yang bikin anak-anak bingung saat belajar pecahan? Sejauh ini setiap pembelajaran itu pasti ada yang bikin mereka bingung atau yang, membuat mereka merasa kesulitan, itu pasti ada. Setiap siswa memiliki gaya belajar dan kemampuan belajar untuk memahami materi pembelajaran itu berbeda-beda. Ada yang cepat, ada yang lambat, ada yang biasa-biasa saja, itu pasti ada. Untuk menanggapi hal seperti itu, beberapa cara mudah yang Ibu punya, yang pertama, cari tahu setiap siswa itu tipe belajarnya seperti apa dulu tipe belajarnya. Kemudian setelah itu, baru menerapkan metode pembelajaran yang interaktif. Siswa ketika belajar sebaiknya lebih, eee, luas, tidak kaku, tidak boleh pasif. Nah, semua siswa harus terlibat dalam pembelajaran itu. Kenapa Ibu bilang semua siswa harus terlibat dalam pembelajaran itu? Kadang ada beberapa, pengajar yang sering dikomplain sama siswanya, "Bu, yang ditanya yang disuruh jawab cuman itu-itu aja orangnya." Pasti ada itu. Karena dulu Ibu pernah mengalami juga waktu pertama-pertama baru lulus, baru ngajar kan, "Bu, kok nggak ganti-ganti sih yang dapat pertanyaan itu-itu aja terus?" Nah, kita harus melibatkan semua siswa itu, walaupun kira-kira dia paham atau tidak. Biarkan mereka, menjawab sesuai dengan konsep pemahaman mereka. Jika salah nanti bisa kita betulkan, kita perbaiki, jika benar mungkin bisa kita beri hadiah atau sedikitnya beri applause untuk, hasil usaha mereka. Nah, biasakan juga siswa untuk membuat catatan, karena ini menurut Ibu penting. Terkadang, kita ajalah dibawakan ke diri kita, pelajaran yang udah lalu-lalu pasti kita bisa lupa kan. Nah, kalau mereka terbiasa membuat catatan, itu otak mereka itu bekerja, karena mereka harus menulis dan mengingat. Nah, biasanya mereka lebih cenderung ingat kalau sering dibuat catatan. Paling lupanya bagian tertentu saja, karena itu udah banyak Ibu amati sama siswa-siswa Ibu, ada beberapa siswa yang nggak mencatat sama siswa yang mencatat itu pasti berbeda. Jadi Ibu selalu menekankan sama siswa Ibu, kalau setiap Ibu
menerangkan atau setiap ibu memberikan materi di depan, silahkan kamu catat yang rasanya sering bikin kamu lupa. Ibu selalu nyampaikan ke mereka kayak gitu. Nah, mereka tuh mencatat misalnya contohnya, apa sih itu pecahan? Biasanya kan kalau, anak-anak SD kan, sering lupa tuh, apa tuh sih pecahan? Nah, kayak mana sih contoh pecahan? Itu mereka sambil ibu menerangkan, mereka mencatat. Jadi nanti akan ada pertanyaan ulang kepada mereka, nah mereka bisa menjawabnya. Itu sih kalau dari ibu sih. Oke, baik ya, Bu. Selanjutnya nih pertanyaan terakhir ya, Bu. Bagaimana cara Ibu tahu anak-anak itu sudah mengerti atau paham sama materi pecahan selain dari nilai ulangannya, Bu? Oke, eee eee, kita tahu, kalau anak-anak itu paham, akan materi pecahan itu selain dari nilai ulangannya ya. Iya, Bu. Itu, indikatornya banyak sih. Salah satunya, kita bisa melihat tertarik nggak mereka kalau ini udah masuk materi baru nih, kita biasakan setelah selesai materi, itu sebelum masuk materi baru, kita mengulang lagi kembali materi yang lama. Kalau mereka tertarik, berarti mereka paham. Ah, kalau mereka kurang tertarik, di situ mereka berarti kurang paham. Nah, biasanya ibu selalu tanya tuh, misalnya, "Udah selesai nih materi pecahan, udah selesai ulangan," ya kan? Kita masuk materi baru. Ibu selalu bilang, "Sebelum kita masuk materi baru, ibu mau ulang materi lama dulu. Kira-kira apa itu pecahan?" Kalau misalnya mereka nggak tertariknya, nggak begitu banget, itu tandanya mereka memang belum benar-benar paham. Itu sih kalau dari standar Ibu. Nah, biasanya Ibu ngulang lagi. "Nah, Nak, biasakan kalau misalnya rasanya kita belum paham, belum mengerti," sampaikan sama mereka seperti itu. Biasanya, eee, "Kalau kita belum paham, belum mengerti, silahkan bertanya. Tidak ada salahnya untuk bertanya." Ibu selalu bilang kayak gitu. Nanti mereka terpancing sendiri, "Iya, Bu, kami belum paham di sini, Bu." Jadi tanpa tanpa kita cari tahu pun, kita jadi tahu kalau mereka itu belum paham dengan materi tersebut. Karena kan kalau untuk tes tertulis, itu memang nggak asing lagi sama kita ya, anak-anak SD juga udah kalau yang namanya mencontek itu udah katam kali mereka itu kan. Apalagi, anak-anak yang baru gede rasanya semangat kali kalau mencontek tuh, padahal mereka ngerti, ada juga yang seperti itu. Mengerti, tapi yang namanya lihat catatan tuh enak kali gitu. Jadi, itu sih kalau dari Ibu sih, mhm. Makasih ya, Ibu. Oke, sama-sama. Nggak apa-apa, biasa. Sukses selalu, semoga cepat, lulusnya, nanti bisa jadi Amin. guru yang baik. PGSD kan? Iya, oke. Makasih banyak, Ibu. Iya, sama-sama. Oke. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Weh, coba. Kau udah? Coba. Aku emang nggak ada suaranya, Cak. Ini sumpah takut.